Kalau sama Bu Ferry, kalau meet itu berapa kali, Rek? Kalian itu, Rek? Loh, ini kayaknya aku. Ini satu kelas ada 34. Oke, masa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang 24. Kayak apa, Regi? Dung, 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 dung. Yang lain belum masuk. Aku kayaknya paling enak sambil ini repot, Rek. Saya mulai nanti jam 9.40 dah, nunggu teman-teman mau. Biar harusnya ngadep sini. Nah, kelihatan, Rek. Sambil belajar, kita gambar-gambar juga. Nanti tugas kalian nanti kayak gini ya. Enggak materi-materi tak, oke? Okay? Mana kira? Radit ada di mana itu Radit itu? Kamar Radit. Tidak ada yang mana ya? Mana kamera itu? Seharusnya itu saya live. Kalian sudah diajarin sama Bu Nove gambar ilustrasi ya ternyata. Halo, Rek. Andita. Halo, aduh, ada Wika. Belum ngumpul, Bu, anak-anaknya ternyata, Bu. Iya, nggak apa-apa, silahkan. Belum ngumpul anak-anak, barusan selesai, Bu. Iya, baru aja selesai. Nggak apa-apa, silahkan. Pokoknya Bu Ika melihat sampai akhir, ya. Nggih, Bu. Saya sudah ngubungin, tapi belum ada yang gabung anak-anak. Ayo Nana on cam yuk, setelah ini kita mulai.
jam 9.40. Ini Bapak lagi ngerjakan nih tugas kalian nanti ya. Halo, Gani Gifari, Ganis Gifari. Apakah kalian sudah gambar? Jam 9. Loh, anak-anak ini pada nggak on cam semua ini. Tadi on cam. Ayo anak-anak. Persilakan. On cam. Kita live bersama, gambar dulu. Oke. Sini dulu udah muncul. Apa muncul nggak sih gambaranku? Muncul kan saya gambar ini, Rek? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa ini? Nah, ini baru muncul. Nah, mulai tadi aku gambar. Oke, 9.40 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Baru 14 loh, Rek. Anak-anak, kok enggak ada yang... Halo, Rek. Halo, guys. Bentar, saya matiin ini. Oke, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya Bapak ini mantul apa enggak sih? Enggak ya? Mantul. Mantul, Pak. Oh iya, sebentar ya. Harusnya ini. Saya matikan dulu. Nah, gini enggak kan? Enggak ya? Enggak. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 9.41. Tadi Bapak sudah janjikan jam 9.40 untuk mulai. Anak-anak belum pada yang masuk. Biar cepat waktunya dan tidak ngabisin kuota kalian. Awal-awal perkenalan dulu ya, Rek. Tadi kan sudah minggu kemarin sudah perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Akbar Noval Aziz. Di sini Bapak menggantikan Ibu Ferry ya, namanya Ibu Ferry. Saya manggilnya Bu Nove. Bu Ferry selaku guru seni budaya di kelas 8A. Jadi minggu kemarin itu kan perkenalan lewat WA saja, dan ini perkenalan langsung lewat Meet. Saya pengen lihat muka-muka ganteng cantiknya anak-anak ini.
dan juga tak kasih materi hari ini tentang bab 2 menggambar ilustrasi. Karena kemarin kalian ketubruk sama itu ya, tanggal merah pas Rabu kemarin. Iya kan? Kalau yang mau jawab nggak apa-apa, Rek. Suaranya dinyalakan. Nanti kalau semuanya ada pertanyaan di sela-sela Bapak apa bertanya, nanti langsung raise hand nggak apa-apa ya, Rek ya. Santai-santai aja. Nggak tegang-tegang, Rek, kalau belajar itu. Apalagi seni budaya, kalian jangan tegang-tegang. Santai-santai aja ya. Oke, kabarnya bagaimana? Sudah sarapan ini, Nana? Belum, Pak. Aduh, Nak. Pak. Kok belum? Harusnya jam 9. Jam 9 ini sudah sarapan. Kalian itu menambah imun biar tambah sehat begitu. Nah, itu. Anak Elzar, wis mantap pakai seragam. Pakai seragam semua kan, Rek? Karena tadi sudah Bapak kasih aturan pakai seragam begitu. Oke, jadi Bapak absen dulu. Kalau yang di meet ini saya screenshot aja biar kelihatan siapa yang masuk pada pagi hari ini begitu. Saya selalu nge-screenshot, Rek. Biar tahu yang masuk itu siapa. Bapak mau tanya, kemarin Bu Ferry ngasih materi gambar ilustrasi juga kan ya? Halo? Enggak? Iya, Pak, sudah. Kok saya lihat di Google Classroom-nya kok sudah ada tugas 1. Halo, anak-anak. Adit, Maulana, ngomong dong. Raditya ngomong. Oke, ada Ferry Setiawan. Jadi hari ini saya perjelas lagi untuk gambar ilustrasi. Bapak share screen ya. Sebentar. Jelita, asik. Jelita kayaknya goyang-goyang, Jelita. Mana mukanya Jelita? Oke, sudah nampak, Rek? Apa belum? Sudah, Pak. Nah, sebentar. Menggambar ilustrasi. Oke, nanti kalau semuanya ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya, Rek. Karena ini Bapak nggak kelihatan muka kalian. Loh, sebentar. Sudah kelihatan, Rek? Kelihatan, Pak. Iya, maaf. Karena di sini kelihatan. Santai. Kenapa loading ini ya? Sudah di. Oke. Oke, hari ini kita materinya menggambar ilustrasi. Untuk peta kompetensi hari ini itu, kalian kan sudah dikasih buku ya, buku ajar sama Bu Ferry yang online itu. Di sini Bapak rangkum juga. Untuk menggambar ilustrasi ini ada pengertian. Nah, pengertiannya di sini ada babnya, ada tujuan, fungsi, objek, dan ada jenis juga, alat dan bahan. Ini tak hilangkan dulu biar tidak ketutup. Twing. Nah, alat dan bahan dan teknik, dan juga proses prosedur menggambar ilustrasi. Jadi, wow, pada muncul. Kali ya laptop Bapak ini ya. PPT-nya. Jadi kalau pemahaman buat anak-anak, KD-nya ini memahami prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Terus menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Jadi anak-anak saya tujukan untuk teknik manual ya, Rek, karena kalian masih belum mampu untuk TIK. TIK-nya, apakah sudah kalian mampu untuk TIK-nya? Tanya Bapak. Halo? Belum.
Wah, makanya itu kita gambar secara manual aja ya. Nanti apa sih teknik manual itu kita pelajari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kan di sini kan berupa PPT dan video. Nanti siswa mampu menyatakan konsep prosedur, menggambar ilustrasi dengan baik dan benar. Dan juga siswa mampu menganalisis teknik jenis, alat, dan bahan membuat gambar ilustrasi dengan berupa mencari benda ilustrasi di sekitar. Terus ini nih, lihat. Alat dan bahan membuat gambar ilustrasi dan berupa mencari benda ilustrasi di sekitar. Setelah Bapak ini ya nanti. Setelah itu, siswa membuat kelompok untuk menyimpulkan materi menggambar ilustrasi berupa presentasi yang dimuat dalam Google Classroom. Selanjutnya, siswa mampu menciptakan salah satu jenis gambar ilustrasi dalam kesepakatan kelas dengan menggunakan berbagai teknik. Setelah membuat gambar karya ilustrasi, siswa mendokumentasinya dengan baik yang diunggah pada sosial media. Oke, lanjut. Di sini Bapak mempunyai video buat kalian terinspirasi dan yang nggak suka gambar, kalau dipikirin aja dan nggak diwujudin menjadi sebuah karya. Nah, menurut aku meskipun kalian kelas 8, kalian harus semangat, mempunyai tujuan untuk cita-cita kalian ke depannya itu mau apa. Nah, di sini ada mbaknya yang suka banget dengan keterampilan. Nah, dia diterapkan, ternyata asik juga ya. Nah, Mbak Marta ini asik juga nih, gambar-gambar kayak gini-gini nih. Ternyata dijual, harganya mantep dan membuatkan hasil. Yang bilang kalau Mbak, aku pengen banget dong beli barangnya satu gitu. Nah, menurut aku gambarnya itu ya Rea, istilahnya gambarnya simple ngono, tapi iso didol, ngono, iso dijual gitu. Makanya kalian keluarga kita itu sebenarnya bukan dari gambar kayak gini sih, tapi itu semua kayak nggak menghalangi kita untuk memulai bisnis sih. Hidupku Handmade lahir benar-benar dari kedua tangannya Mbak Puri itu sendiri ya. Sekarang sih sudah bisa mengkaryakan kurang lebih 15 orang untuk bantuin produksinya. Saya bekerja di Diku Handmade sudah 4 tahun. Oke. Saya potong lanjut. Karena biar kalian sudah paham videonya, istilahnya gambar ilustrasi itu menguntungkan, begitu Rek. Sekarang Bapak tanya, ilustrasi itu apa menurut kalian, Rek? Halo? Ilustrasi. Ada yang bisa bertanya, ada yang bisa menjawab? Menurut kalian ilustrasi itu apa? Radit, apa ilustrasi? Ayo. Kalau kata Radit apa? Kayak menurut ilustrasi. Haditya Maulana. Apa? Ayo ilustrasi, jangan tidur. Apakah sebuah mimpi? Ilustrasi mimpi gitu. Atau mengilustrasikan menggambarkan, Pak. Nah, yang lain ada yang tahu? Oke, dilanjut aja ya, Rek ya. Kita ke materi ilustrasi. Ini. Kalian melihat ini apakah sebuah ilustrasi? Ini juga. Ini ada teh botol sosro. Jangan menyebutkan merek. Nyebutkan ding. Ini juga Indomie. Ini apakah sebuah ilustrasi? Nah, Doraemon, komik. Ini juga posyandu, apa ini? Poster. Ini juga, ini sambul buku. Oke.
Menurut kalian itu apakah sebuah ilustrasi, Rek? Tadi yang gambar Bapak berikan? Halo? Hai. Oke. Semua itu gambar adalah gambar ilustrasi ya, Rek. Di contohnya Bapak tadi itu semuanya gambar ilustrasi. Nah, sekarang pengertiannya ilustrasi itu apa? Kalau ilustrasi ini kan ada bahasa Latinnya, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Yang dimaksud adalah sebagai gambar bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, ilustrasi ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, berarti gambar, foto, atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Gambar, desain, atau diagram untuk penghias, atau halaman sampul, dan sebagainya. Itu istilahnya penjelas, dan tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk lebih memperjelas paparan. Begitu. Tadi apa? Untuk pengertian ilustrasi, anak-anak? Halo? Ayo jangan tidur, Rek. Kalian sekolah, Rek. Hari ini, Rek. What's wrong with this? Ini ada berita. Terus hilang ini. Nah, lanjut. Ini untuk pengertian menurut para ahli. Oke, ini maksudnya dari Pak Rohidi, ini bukunya 1984 di halaman 87. Nah, dari Pak Rohidi ini menjelaskan pengertian gambar ilustrasi berkaitan dengan seni rupa adalah penggambaran suatu melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan dan menjelaskan atau pula memperindah sebuah teks agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung melalui mata sendiri. Nah, sifat-sifat gerak dan kesan dari cerita yang disajikan. Lah, untuk Pak Faris ini di buku pada tahun 2009 halaman 11, pengertian ilustrasi adalah sebagai suatu ekspektasi dari ketidakmungkinan dan tak berbeda jauh dengan angan-angan bersifat maya atau virtual. Dan untuk menurut Sudarso, ini tahun bukunya 1990 halaman 1 yang memberikan definisi ilustrasi bahwa pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang dibagikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian, umpamanya cerita pendek di majalah. Jadi istilahnya tadi ilustrasiku apa rek? Ning kene ya wis dibahas. Apa ayo? Ini kata penting ini. Yang Bapak, nah, ini adalah kata penting. Ada yang bisa dibacakan? Halo, anak-anak. Haditya, ada Haditya. Yang lain dong, on cam. Kayak apa anak-anak ini? Tadi sudah pakai seragam, terus nggak on cam. Nah, gitu dong, on cam. Tadi apa? Ayo, untuk ilustrasi. Kata kunci untuk ilustrasi, ini sendiri. Dibaca aja, dibaca. Ada yang masuk ini, siapa nih? Zahira Safa. Halo Nak Zahira Safa. Apakah sudah bangun jam segini? Ini, Rek, untuk tujuannya, apa istilahnya kata kuncinya, yaitu tadi menggambar ilustrasi, memperkuat, memperjelas,
memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, ini dari Pak Arifin dan Kusrianto pada buku 2009 halaman 70. Ada nih tujuan dari menggambar ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi bertujuan memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Dan yang kedua, ilustrasi bertujuan memberi variasi bahan ajar sehingga menarik. Dan yang ketiga, memotivasi, komunikatif, dan juga dapat memudahkan pembaca memahami pesan. Dan yang keempat, ilustrasi bertujuan memudahkan pembaca untuk mengingat konsep dan gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Sudah dipahami, Rek? Dibaca dengan baik. Karena nanti terakhir ada tugas, bingung loh. Nanti nilainya jelek. SBK jangan disepelekan loh, sama-sama aja. Kalau nilainya jelek, rapotnya nanti juga ikut jelek. Bagaimana? Ayo. Pokoknya intinya gini ya, tujuan menggambar ilustrasi, memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Atau gambar gitu, biar tambah cantik gitu. Sekarang masuk ke fungsi. Fungsi dari menggambar ilustrasi. Bapak tolong ini bacakan siapa yang mau. Halo? Halo. Ganif. Siapa itu tadi? Saya, Pak. Oke ya, bacakan ya. Ini, mulai dari fungsi ini. Yang pertama. Fungsi Pak. Fungsi deskriptif, yaitu loh. Sebentar. Santai. Oke, lanjut. Fungsi deskriptif yaitu digunakan untuk menjabarkan arti dari sebuah tulisan yang panjang melalui sebuah gambar. Oke, stop dulu. Kata fungsi deskriptif, istilahnya apa, Rek? Lek kalian dulu SD maupun sekarang, deskriptif, itu tadi itu. Fungsi atau menjabarkan. Istilahnya apa? Deskripsi, ngono ya, Rek ya. Oh, jadi ini di iki istilahnya ono gambar buanglah sampah pada tempatnya, ternyata tangannya masuk noning sampah gitu. Istilahnya kan wes itu menjabarkan sebuah arti ya, paham nggak? Nah, dilanjut ayo. Kedua. Iya tadi yang baca. Yang kedua. Halo. Hilang lagi nih. Ganif? Yang kedua Ganif? Ganif hilang. Ternyata. Radit. Ayo, Radit Yaper. Baca nomor 2 dan sampai nomor 4 nanti sama Bapak tak jelaskan biar nggak bedot-bedot nanti hilang kayak Ganif nanti. Ayo lanjut. Radit dibaca ya. Nomor 2. Oke, 3 dan 4. Nomor 2 ya. Ya. Fungsi ekspresif merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan emosi. Contohnya, rasa gembira, senang, kesal, sedih, dan sebagainya. Fungsi ekspresif bertumpu pada aspek penutur atau adresser. Oke, lanjut. Lanjut, Nomor 3. Ya, fungsi analitis. Tapi tolong besarkan. Oke. Tak besarkan. Oke, yuk.
Yo, dibaca. Fungsi analisis Analitis. analitis Ya. Fungsi analitis mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu benda. Oke, ada lagi. Ya, lanjut. Fungsi Wah, kalau punyaku ini analisis sih. Apa-apa lah. iya. Fungsi analisis yaitu untuk dapat mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Oke. Oh, berarti Radit ini lihat di mana? Google. Nggak lihat di PPT-nya Pak Guru. Halo? Ya. Oke, sekarang dibaca yang nomor 4 yang ini. Coba baca nomor 4. Kualitatif. Besarkan lagi ya. Ya, oke. Ya. Fungsi kualitatif yaitu pada umumnya digunakan dalam pembuatan tabel, grafik, foto atau simbol, gambar, dan lain-lain. Oke. Terima kasih ya Ganif sama apa tadi? Radit. Oke. Biar tambah sekarang saya jelaskan ya fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif yaitu mengekspresikan suatu ide atau gagasan melalui sumber gambar. Yaitu mengekspresikan, misalkan ekspresi tadi gambarnya ini istilahnya ya sedih, diekspresikan. Terus ini juga analitis, mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu benda. Misal bagian detailnya wajah didetailkan. Terus ini fungsi kualitatif. Kalau fungsi kualitatif itu untuk pembuatan tabel, grafik, foto, ini simbol, gambar, dan lain-lainnya. Ini istilahnya kalau semuanya ada grafik, kayak kotak-kotak gitu, atau foto, terus ditambahin gambarnya. Lanjut, ini yang A, B, C, D, E, F, kita bacakan ya. Istilahnya fungsi yang secara umum, ini secara kayak perkataan ya, deskriptif, ekspresif, analisis, dan kualitatif. Kalau yang umum ini menarik perhatian orang pastinya. Terus yang kedua memudahkan untuk memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Terus yang ketiga sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman terhadap suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Terus memberikan gambaran yang singkat terkait isi sebuah tulisan ataupun cerita yang disampaikan. Terus yang terakhir sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Tadi pokoknya istilahnya iki, memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, memperkaya cerita atau narasi. Oke, dapat dipahami, Rek? Halo? Bisa, Iya, Kak. Pak. Bisa. Pokoknya kata kuncinya iku. Ben awakmu kok lek sumamane ana ujian, ana apa, iki kata kuncinya menggambar ilustrasi. Soalnya tak lihat-lihat banyak anak-anak yang jawabannya juga ya agak salah gitu di tugasnya Bu Nove ya. Bu Ferry maksud saya. Kemarin itu. Oke, sekarang lanjut. Objek apa saja yang dijadikan dalam gambar ilustrasi? Nah, yang pertama pastinya itu manusia. Ini istilahnya yang makhluk hidup ya, Raya. Kalau di buku kalian itu makhluk hidup. Manusia, misal contohnya, ini contohnya anak gambar anak-anak SD, ini biasanya ditaruh di buku MI atau ditaruh di buku mana kan gitu kan istilahnya ya. Lanjut, ada tumbuhan atau flora. Misal di sini ada pohon yang istilahnya bisa berbicara atau pohon ini adalah sosok kartun gitu. Atau ini juga sebuah poster, mari bersahabat dengan pohon. Jadi kayak apa jenenge? Pohon itu
memberikan kepada si pembaca atau si penglihat ini, oh ini loh, ayo kita bersahabat dengan pohon gitu. Lanjut, hewan. Nah, hewan pasti kan digambarkan kayak seperti ini. Ini juga, ini yang nggak ada. Yang nggak ada di buku kalian itu benda pendukung. Bapak tambahkan benda pendukung karena semua objek itu, semua itu objek gitu loh, bisa dibuat gambar ilustrasi. Misal, kalau benda pendukung ki istilahnya benda mati ya, Rek ya. Bukan makhluk hidup yang tadi itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, ini contohnya. HP kan istilahnya emang bernafas, enggak kan? Iya, Rek ya. Halo? Enggak, jadinya istilahnya, ayo keren, tuku HP iki. Ngono. Oke? Istilahnya gambar ini, istilahnya digambar di iklan, gitu. Iklan handphone, begitu. Lanjut, ini jenis-jenis gambar ilustrasi. Kalau kalian baca di bukunya, jenis gambar ilustrasi apa aja, Rek? Halo? Kartun, komik. Ayo, apa? Siapa ini baru masuk? Kartun, komik, karikatur. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, vignette, sampul buku, atau majalah. Oke. Kalian mendengarkan sambil menyatat, Rek, biar nanti ilmu yang kalian dapat itu ada gunanya gitu, Rek. Biar nanti ujian Ketutupan layar, Pak. Apa? Enggak. Ketutupan layar. Nah, ini. Oke, sekarang kita bahas kartun ya. Ada yang mau bantu Bapak bacakan? Kartun. Kita masuk ke kartun. Ayo, siapa yang mau bacakan? Bentar, kayaknya ada yang mau masuk. Siapa nih mau masuk? Tidak ada. Oke, ada yang mau bacakan kartun? Saya aja lah, Pak. Iya. Kartun yaitu yaitu gambar dengan penampilan lucu berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Orang yang membuat kartun disebut kartunis. Oke, mantap. Berarti kata kunci kartun adalah, kalau bisa jawab siapa yo? Kata kunci kartun itu ini loh sudah saya tunjukkan. Ya, itu gambar dengan penampilan lucu berkaitan keadaan yang sedang terjadi. Oh, terlalu panjang. Kalau kartun istilahnya ini penampilan lucu gitu. Oke? Contohnya, ayo ini siapa? Upin Ipin. Lucu apa enggak? Lucu. Ya wes, ini istilahnya kartun ngono loh. Ini juga siapa? Tuan Krabs Nah, dari SquarePants. asik. Ini siapa? Nobita dari film Doraemon. Wah, mantap. Oke, lanjut ya, Rek. Sekarang karikatur. Ada yang mau bacakan?
Ayo, ada yang membacakan karikatur? Saya, Pak. Iya, monggo. Karikatur yaitu gambar lucu yang mengandung pesan, sindiran, dan kritikan. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret Konkret, ya. dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur berbeda dengan kartun karena tidak membentuk cerita sebagaimana kartun. Namun karikatur dapat menjadi unsur dalam kartun. Misalnya dalam kartun editorial. Orang yang membuat karikatur disebut sebagai karikaturis. Oke, di sini kata kunci karikatur apa? Tadi kalau kartun gambar lucu. Kalau karikatur, Pesan, sindiran, dan kritikan. nah mantep. Siapa ini tadi? Sebentar, saya pengen tahu siapa orangnya. Siapa yang Marsanda. tadi? Oke, Marsanda. Saya nilai juga di sini. Pak, Pani, Pak. Hah? Kenapa? Enggak, Kenapa? Nggak jadi. Lah, kalau semamanya jawab, sama Bapak nanti tak tambahin nilai. Mau tambah nilai. Ya, soalnya aktif kalian, Rek. Gitu. Lanjut ya, contohnya karikatur. Loh, sudah tayang ternyata ada Luncinta Luna. Karikatur itu tadi sindiran ya, Rek. Istilahnya disindir. Ini siapa, ayo? Nggak tahu siapa ini? Jadi Corbuzier. Corbuzier. Nah, istilahnya sindiran itu kritikan bukan selalu mengandung negatif ya, Rek. Istilahnya ini Deddy Corbuzier orangnya apa ototnya gede, jadi ini dasnya digede juga gitu. Lanjut, ini siapa? Oh, bisa ada tulisannya. Pak Joko Widodo. Wate. Ini siapa? Nah, kenapa kok gambarannya kayak gini? Ini kan istilahnya, oh ini gambarannya elek ya Pak yo ngene. Tapi ini termasuk juga kartun. Karena kan saya ada gambaran lucu mengandung sindiran dan masih mengandungnya masih dalam lingkup ini sama gitu loh. Maksudnya istilahnya hampir sama gitu gambarnya. Ngono ya Rek ya. Lanjut. Kita di komik. Ada yang mau bacakan? Komik? Saya, Pak. Karakon, rebutan. Ayo, komik. Siapa, ayo? Bentar. Ada yang masuk. Aku nggak tahu. Ganif kayaknya raise hand. Ganif aja dah. Oke. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, komik. Ganif. Komik yaitu cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Orang yang ahli membuat komik disebut komikus. Macam-macam komik. Komik klasik, komik zaman now atau zaman modern, komik pendidikan, komik action, komik dagelan. Oke, terima kasih. Ini lagi komik strip dan religi. Untuk komik sendiri kata kuncinya apa? Cerita bergambar. Asik. Siapa itu tadi yang bilang? Privat. Siapa? Privat. Terima kasih Privat. Cerita bergambar, mantap. Contohnya di sini ada contoh, misalkan, nah ini kan biasanya ada di Instagram gitu ya, Raya. Ini sudah termasuk komik. Nah, gini.
Bapak mau tanya, kalau kayak gini nih, misal, ini nggak ada kotak, ini nggak ada orangnya, tapi ada kotak-kotaknya, itu disebut apa, Rek? Kayak gini. Kelihatan nggak, Bapak Manui? Kayak gini, Bapak kelihatan nggak sih? Nano ini. Anu gini. Ini apa termasuk apa gini nih? Anu ngotak-ngotak gini nih. Halo? Ngotak-ngotak gini nih, misal. Ini kan kotak kan, tapi nggak ada orangnya. Ini apa disebut apa? Desain. Sebelum gambar komik, harusnya buat kotak-kotak terlebih dahulu. Gak ada yang bisa jawab? Panel. Nah, siapa tadi jawab itu? Privat. Privat kembali ya. Panel, oke mantap. Panel, itu namanya panel. Istilahnya sebelum mau gambar komik, kalian itu harus buat panel terlebih dahulu. Contoh, misal ini ada Bapak gambar. Ini Bapak sudah gambar dengan bercerita. Kelihatan nggak, Rek? Kelihatan apa enggak? Hah? Kelihatan, Pak. Oke. Ini sudah Bapak buat panel kayak gini, terus Bapak dengan isi gambar bercerita. Di sini nih aslinya gambarnya saling bertautan. Nah. Cing. Ini aslinya bertautan dengan temannya Bapak karena ceritanya panjang, tapi Bapak punya bagian ini saja. Misal contohnya nanti, karena ini nanti ada tugas kalian, dipahami betul-betul. Kita lanjut di ilustrasi karya sastra. Ada yang mau bacakan? Ilustrasi karya sastra. Oke, siapa tadi itu? Danif lagi. Ya, monggo Danif. Dibaca nih. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan saja akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang yang akan berminat untuk membaca cerita, fungsi gambar ilustrasi ini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi. Oke, kata kuncinya di situ apa? Kalau untuk ilustrasi apa? Gambar ilustrasi. Ya, enggak ini. Ilustrasi pada dalam karya sastra ini kata kuncinya apa? Cerita pendek. Cerita pendeknya itu karya sastranya. Apa? Ini loh. Memberikan penguatan, mempertegas, atau memperindah istilahnya. Kalau karya sastranya emang betul cerita pendek atau puisi dan yang lain-lain. Ini contohnya. Ini istilahnya ada di koran, Rek. Koran biasanya Radar Bromo atau apa. Ini puisi. Ternyata ada gambar ilustrasinya yang ini. Ini cewek ini. Gitu. Ini juga puisinya Khairul Anwar. Terus orangnya ada di sini. Ini ilustrasi. Oke, lanjut di Fignet. Ada yang membacakan Fignet? Saya, Pak. Siapa tuh? Marsha. Ya, Pak. Yuk, Fignet. Fignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa Fignet. Nah, kata kuncinya Fignet apa? Untuk gambar ilustrasi. Dekoratif. Nah, betul. Ini set bentuk dekoratif. Bentuk dekoratif.
Misal contohnya ini, terus ditaruh di bagian gambar, judul buku ataupun yang lainnya gitu. Yang penting yang bentuknya dekoratif banget gitu. Misal contohnya ini gambar Ganesha atau gajah ditaruh di buku atau sampul. Ini juga. Kita lanjut di yang terakhir, sampul buku. Ada yang membacakan sampul buku? Yang di buku kalian, yang dikasih Bu Ferry itu nggak ada yang sampul buku, tapi sama Bapak tak tambahin sampul buku karena istilahnya ben tambah akeh ilmu yang kalian dapat gitu. Sampul buku? Kebanyakan sampul buku atau cover buku cerita majalah, anak banyak memakai style ilustrasi kartun jika diperlukan. Dengan cover yang menarik sehingga buku atau majalah tersebut disukai pembeli. Digunakan untuk menerangkan suatu naskah atau melengkapi perwajahan buku, koran, dan majalah ilustrasi komik, karikatur, rubrik, yaitu gambar yang berfungsi untuk menghiasi suatu dengan bentuk disederhanakan atau dilebihkan dengan gaya tertentu. Siapa yang baca tadi? Saya, Pak. Siapa saya? Saya. Bentar. Saya ini siapa saya? Aditya. Oke, Aditya. Selamat pagi, Bu Nove. Ada gurunya loh masuk kalian. Ini lanjut contohnya ya, misal untuk sampul buku. Ini sampul buku pada doa anak-anak sehari-hari. Jadi dimasukkan ini ya, Rek. Ini loh ilustrasinya. Nah, ini masjid, ini anak-anaknya. Terus ini juga buku, istilahnya buku apa ini? Cerita gitu. Ini ada ilustrasinya. Nah, lanjut ini majalah juga. Ini loh ilustrasinya. Dilanjut, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Tadi anak-anak yang lihat Bapak gambar pagi-pagi tadi, yang tadi awal, itu tadi teknik apa? Kalau yang tahu, yang tadi Bapak ngasih. Belum pada tahu. Ini loh yang tadi. Anak kelihatan nggak sih? Ini. Tadi Bapak gambar itu tadi teknik apa? Pakai ini loh alatnya. Di sini ada airnya loh. Pena. Melukis. Ayo, ini ada airnya loh. Ini apa yo? Nah ini pakai pewarnanya ini. Melukis, Pak. Oke, untuk itu kan melukis, tapi ini tekniknya teknik basah. Dan ini adalah cat air gitu. Ini cat air karena ini dalamnya air. Terus ininya yang padat saya gambar di berupa ini. Ini gambar ilustrasi tadi. Begitu. Lanjut ya pembahasan ya. Ada kertas pastinya. Kalau secara manual, pensil warna, cat air, cat poster atau akrilik, krayon, soft pastel, ekolin atau tinta, kuas, pena, dan cat minyak. Nah, kalian kan untuk tekniknya sendiri itu ada dua ya. Teknik basah dan teknik, maksud saya ini teknik kering dan teknik basah. Kalau yang tadi teknik basah, istilahnya ini loh, Rek. Ono air-aire, ono cat-catnya. Kalau yang mengandung istilahnya cair, begitu, Rek.
Kalau yang kering berarti pakai pensil biasa atau atau Faber-Castell gitu atau kayu. Oke, sebentar. Saya mengeluarkan alat tempur saya biar kalian tahu. Apakah kalian pernah mencoba ini? Pakai ini kalau semua gambar. Cara acrylic color. Belum pernah? Belum, Pak. Belum, Pak. Pastinya kalian pernah gambar apa? Krayon sama ini. Pernah, Pak. Nah, Pernah, Pak. oke. Untuk manual sendiri itu pakai itu tadi. Kalau yang pakai digital, pastinya pakai laptop. Itu ada ini loh software. Ini kelihatan nggak? Aku megang ini. Ini ada software yang namanya Adobe Illustrator. Ini kelihatan nggak? Kecil ini. Itu istilahnya alat untuk gambar di komputer perangkat gitu, Rek. Kalau kalian gambar di HP ya juga istilahnya gambar, ini apa sih iklan? Digital, teknik digital. Ini contoh ya, Rek. Misalkan teknik pada, wow, nge-lag nih. Ada Blackpink. Ini teknik kering. Wow, nge-lag. Nah, ini pakai pensil warna Blackpink. Ini juga, ini siapa ayo? Ini termasuk apa, Rek? Menurut kalian? Halo? Tadi ada komik, kartun, ini termasuk apa? Karikatur. Nah, mantep. Tadi siapa yang ngomong? Saya, Pak. Saya kan nggak tahu, saya. Siapa kayak Akbar Paan gitu, Radit Paan gitu kan enaknya. Kalau saya Pak itu bingung saya. Ini siapa ayo? Kalau boleh kalau kalian tahu dari gambar ini siapa? Kalian nampak gini dah siapa? Masa nggak tahu? Ini adalah saya. Begitu, Rek. Karikaturkan pakai pensil. Oke, sekarang teknik. Ini kenapa laptop saya lemot ya? Apa gara-gara buka ilustrasi, Adobe Ilustrasi? Ini basah tadi. Ini teknik basah dan contoh yang Bapak buat tadi. Ini juga siapa? Ayo. Saya lagi. Ini adalah saya yang mukanya Judas. Ini Judas biar dikarikaturkan. Ini pakai cat air tadi. Kalau ini teknik digital, Rek, hasilnya ya seperti ini. Nah, ini teknik digital. Ini pakai aplikasi yang ada di laptop. Ini juga teknik digital ini. Nggak mungkin kalian kalau gambar manual nanti hasilnya bagus, mulus kayak gini. Ini juga. Oke. Sekarang lanjut di proses prosedur menggambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Tentu norek tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Misal, kartun. Kartun tentang wow, muncul nih ternyata. Ini tadi contohnya ini aplikasinya. Aplikasinya gede, jadinya lemot. Begitu, Rek. Sebentar, aku X-kan dulu dah. Biar nggak lemot laptopnya. Loading. View.
Oh. Kenapa loading? Nanti saya bukakan page. Sebentar, santai. Ini loading parah ini. Kalau semuanya buka kayak gini, ini istilahnya RAM ya. RAM atau apa? Internal memory internya itu besar gitu. Jadinya lemot. Oke, yang pertama menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Tentukan temanya kalian itu apa, judulnya kalian itu apa, maunya kalian itu apa. Misal komik tentang si kera yang rakus, temanya si kera yang rakus. Nah, dalam panel pasti kan setiap ada cerita tuh atau narasinya. Itu dari tema tersebut itu sudah terbayang-bayang kalian untuk mau apa, mau gambar apa. Misal tadi temanya tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadinya kalian sudah mempunyai bayangan untuk menggambar apa dalam kertas tersebut. Misal ada sampah, ada tong sampah, ada tangan, ada pohon atau ada apa. Nah, jadi begitu untuk tahap gambar. Kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang dibuat. Nah, untuk jenis gambar ilustrasi yang dibuat, kalian mau teknik apa? Jenis gambar ilustrasi yang dibuat itu maunya kamu mau dikartunin atau mau misalnya komikin. Misal tadi tempat sampah gitu ya, Rea, temanya. Tapi pengen jenis gambar ilustrasinya kamu pengen diceritain secara komik gitu. Ya wes, buatlah panel yang banyak. Kalau misal cuma dibuat poster, jenis gambar ilustrasi, ya wes cuma hanya satu kertas saja, kan gitu. Ini menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, istilahnya itu menyatu jadi satu dalam gambar objek yang kalian buat. Misal, tadi ya, tempat sampah. Tempat sampah ada di tengah-tengah. Ini nggak enak, ini enaknya diginiin aja dah. Halo? Apakah ini error? Nah, sebentar. Halo, Rek. Ini error apa enggak? Iya. Apa? Iya, error. Errornya depan ya? Atau bagaimana sih? Oh, enggak. Udah. Bentar. Ini sih, gara-gara buka ini dah. Adobe Illustrator akhirnya error. Terlalu besar tuh MB-nya. Oke. Bayangkan kalian ini dah, gambar ini. Nah, ini temanya adalah buah-buahan, kartun buah-buahan. Terus kalian mau buat semangka doang di sini. Semangka doang ya, tanpa adanya terong sama yang lainnya, semangka doang yang ada di sini. Nah, terus kalau misalnya nggak ada pisang, nggak ada anggur, nggak ada cherry, apel, dan pear, ini menurut kalian enak dilihat apa enggak? Enggak enak Nah, dilihat, Pak. maka dari itu ditambahin adanya teman-teman anggur, ada ini, itu ditambahin supaya apa? Kertas A4 ini penuh. Gitu, Rek. Kertas A4-nya ini penuh dan biar seimbang, proporsinya itu seimbang. Jadi kalian harus pinter-pinter kalau semuanya gambar. Misal ini ilustrasi gambar. Ini Bapak buat sketsa baju. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kalau misalnya di desainer kan baju. Nah, udah satu aja kan, cuma sketsa aja. Ini bagian depan,
ini bagian belakang, ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadinya seimbang proporsinya. Ini misalnya, ini teman-teman sayuran. Ada cabai, ada terong, ada sawi putih, brokoli. Kalau misalnya yang gambar cuma golongan ini saja, ada di pinggir, gini. Masa enak sih ini kosong, ya kan? Harus pintar-pintar kalian nganu irama, proporsinya juga. Dan iramanya istilahnya, ini sayuran kan, Rek? Ini kan sayuran. Ini sayuran. Kalau misalnya di sini dikasih hewan, masa nyambung? Kan nggak nyambung kan, Rek? Paham nggak? Paham apa enggak? Misal nanti anak-anak tak kasih tugas, buatlah untuk temanya sampah. Nah, kalau misal temanya sampah nanti dikasih situ ada misal apa ya? Misalnya ada ular di sampah. Masa nyambung ada ular nanti di tong sampah? Itu kan? Exactly. Lanjut. Menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Nah, itu tadi kalau sudah temanya sudah bagus, jenisnya sudah tahu, iramanya tahu, sketsanya disketsakan. Memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter. Pastinya. Oke. Sekarang Bapak punya tugas live. Maksudnya tugasnya itu sekarang kalian nyari. Halo, apakah kalian sudah siap? Halo, Rek. Hai. Siap. Nanti tunjukkan ya kameranya. Ini sambil Bapak nilai. Makanya kalian harus gabung meet biar tidak ketinggalan. Dan nanti ini juga saya rekam, sudah rekam sama Bapak, nanti saya kasihkan ke anak-anak, teman-teman kalian yang belum join meet. Ini tugas kalian sekarang. Cuma sebentar kok. Ini 1, 2, 3. Oke, dimulai dari beneran ya, sudah paham? Bawaan, carilah satu benda di sekitarmu yang termasuk dalam gambar ilustrasi. Waktunya 1 menit aja. Di sekitarmu aja, ambilin. Terus nanti absen ini sama Bapak absen. Oke, tunjukkan kepada Bapak. Saya mulai, ini sebentar saya timer untuk 1 menit aja. 1, 2, 3, cari. Ayo cari gambar ilustrasi yang ada di kamar kalian. 1 aja. Tadi apa? Cover buku, kartun. Sebentar, nanti tak saya nilai. Terus apa lagi? Satu aja. 1 menit. Ayo, nanti semua on cam, Bapak lihat satu persatu siapa yang betul. Oke, kurang 10 detik lagi. Oke, waktunya sudah habis. Kalian sudah balik ke meet kalian. Halo, sudah dapat? Elzar, Marsyanda, Ganif, Adita, Ferry Setiawan, Rifat Muhammad Abdur, Nadia Agustin, Jelita Rindi, Marsha Agustin, Zahira Safa, Olivia Putri, Anggun. Oke, sekarang saya tunjuk mulai dari oke, sebentar. Dari Raditya, Permana. Coba mana hasilnya?
Ini Pak, Itu apa? itu Menurutmu? dinosaurus sama mobil Hot Wheels. Asik. Ada di jenis buku. Oke? Sudah, mantap Radit. Terima kasih Radit. Sekarang Haditya Maulana. Haditya Maulana. Itu apa? Apa Anggun ya kok ini? keluar. Beruang. Apa Apa? ya? Gak tahu Pak, beruang kayaknya. Hamster nih kayaknya itu. Beruang, iya beruang. Ada di jenis buku apa? Ada di jenis buku. Ada di jenis apa itu? Sampul buku Pak. Nah, mantap. Oke. Makasih Hadit. Sekarang Elzar. Itu apa? Suaranya. Suara Apa? Iya, kedengar apa? tumbuhan, Pak. Tumbuhan. Mantap. Ada di mana itu? Jenis apa? Gambarannya Mbak saya, Pak. Oh, gambarannya mbaknya. Mantap, Elzar. Lanjut. Marsyanda Kiranisa. Halo? Mana? Tadi. Gambar Pak. Masih nyari atau bagaimana? Padahal 1 menit loh tadi di sekitarnya. Nah, dia keluar ya. Ada yang keluar nih. Tak lempar dah ke Ferry Setiawan. Oh, ada Marsyanda sebentar. Marsyanda, apa itu? Hara kameranya. Marsyanda. Halo. Nah, itu apa? Suaranya hilang Marsyanda. Suaranya hilang. Itu ya, buku ya itu ya. Hidupin itu, Pak. Ya itu apa Marsyanda? Anak kecil yang sedang berenang Berenang di laut ya, gambar ilustrasi ini. Itu ada di mana itu? Jenis apa itu? di sampul buku. Oke, Marsyanda. Makasih Marsyanda. Sebentar, aku tulis dulu. Marsyanda. Sekarang Ferry. Apa tuh Ferry? Gambar tuh. Apa itu? Wih, takut aku. Apa itu? Suaranya Fer. Suaranya Ferry. Nggak tahu namanya, Pak. Iya, sebentar. Tak lihat dulu. Apa itu? Nggak tahu namanya. Punya gambaran siapa itu? Gambarannya kakak, Pak. Kakaknya semua. Itu adalah demon ya, demon burung itu, kayak burung hantu setan atau malaikat hantu, nggak tahu juga ya. Oke, makasih ya Ferry. Terus siapa itu tadi yang nyalain? Adita Pratama. Adita. Iya, Pak. Iya, Pak. Mana? Adita. Mana tadi Adita yang saya suruh? Mana lihat. Ya, Adita tak angkat tangan. Mana lihat? Oke, itu teknologi informasi dan komunikasi. Oh, buku TIK. Ya, terima kasih. Berarti itu apa itu? Di mana itu jenisnya? Ini Di mana tuh? Halo? apa ya? Apa ya? Nggak sarapan yo.
Jadi ini bingung, apa ya? Belum sarapan. Saya sebentar itu gambar anak-anak Adita. Iya, lagi menyanyi sambil bermain gitar menggunakan sapu. Nah, berarti gambar ilustrasi anak-anak ya, ditaruh di buku ya. Iya, Sip, makasih Adita Pratama. sama-sama. Dilanjut Ganif Givari. Oke, Ganif. Apa tuh Nif? Halo, suaranya Ganif. Mencuci tangan, Pak. Ya. Gambar ilustrasi mencuci tangan di mana itu? Di kamar mandi, Pak. Itu iya jelas maksudnya di jenisnya. Masa iya paham di kamar mandi. Itu apa itu? Buku atau apa jenisnya? Buku, Pak. Oke. Buku, Pak. Iya denger kok. Santai Ganif. Terima kasih Ganif. Sama-sama, Pak. Marsha sudah, Zahira Safa. Halo Zahira. Apa itu? Tayo. Oh, poli. Kok tayo? Zahira? Apa kok pedot-pedot Zahira? Apa tuh Zahira? Iya bisa ngomong Zahira? Itu apa? Suaranya Zahira kayaknya kamu ke mood deh. Ini Robokarpoli, Pak, kardun. Iya, ada di mana itu? Ini ada di taman. Di Hah? buku. Oh, di buku. Kok di taman? Kaget saya kalau di taman. Oke, terima kasih Zahira. Marsha Agustin. Mana Marsha? Jangan tidur Marsha. Setelah Marsha ke Jelita, setelah Jelita ke Rifat. Ayo Marsha mana? Wow, buku matematika. Apa tuh? Gambar apa, jenis apa, terus ada di mana itu? Halo? Halo Jelita? Suaranya? Kok Jelita? Marsha, maksudnya. Marsha, suaranya? Marsha? Halo, Suaranya Marsha, aloha. Kayaknya kamu di unmute deh. Masih unmute deh suaranya. Nggak, sudah. Itu di mana Marsha? Marsha, halo, Marsha. Nggak ada suaranya, oke dah. Oke, terima kasih Marsha. Jelita, lanjut. Oke, apa itu Jelita? Baju adat. Ya, di cover buku. Asik, terima kasih Jelita. Rifat.
Apa itu? Apa tuh? Rifat, halo Rifat. Komputer. Tentang komputer. Di buku ya? Ya. Terima kasih Rifat. Olivia, setelah Olivia, Nadia terakhir. Apa tuh? Halo Olivia, suaranya. Ini Pak, Apa? ini buku, cover buku. Oke. Terima kasih Olivia. Lanjut ke Nadia, Gustin. Ferry sudah ya, Ferry sudah. Mana? Pegasus itu, apa itu? Halo? Nadia? Di buku Nadia? Iya. Oke, itu gambar Pegasus itu. Cerita apa itu? Cerita pendek atau apa? Doraemon, Pak. Doraemon. Doraemon tapi kok aku kelihatan Pegasus. Tadi nyalain lagi kameranya. Oke. Terima kasih loh, Rek. Anak-anak. Jadi ini tugas live kalian biar kalian paham gambar ilustrasi di sekitar kalian itu ternyata oh alah buku ini ada gambar ilustrasinya, gambar mas ini masnya, kakaknya tadi itu gambar ilustrasi. Nah, untuk akhir pembelajaran hari ini kita tutup jam 11. Bapak mau nawarin apa saya nge-lag kok nge-lag ini siapa ini nawarin kalian untuk tugas individu kalian. Ini pertama ada tugas yaitu kelompok. Cermati baik-baik, Rek. Jadi kelas kalian kan 34. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok biar enteng lah, berarti ada 7. Nah, buatlah presentasi semenarik mungkin dengan materi gambar ilustrasi yang dibagi menjadi tim kartun, tim karikatur, tim komik, tim ilustrasi karya sastra plus Fignet, tim sampul buku atau majalah. Nah, setelah itu setiap tim kelompok yang ditunjuk membuat materi tentang jenis gambar ilustrasi tersebut dan berilah contoh gambar sebanyak mungkin. Hasil berupa PPT atau makalah presentasi yang diunggah pada Google Classroom. Pengumpulan paling akhir minggu depan, tanggal 25 Agustus 2021. Nah, kesepakatan kalian mintanya untuk kelompoknya minta secara urut absen atau mau diacak aja sama Bapak? Enaknya. Bagaimana? Pilih sendiri, Pak. Oh, pilih sendiri. Wow. Pilih sendiri ya. Iya Pak, pilih sendiri aja. Tapi 34 dibagi 5 berarti bentar siapa yang masuk? Abi Dwi. Halo Abi, kok hilang lagi dah? Nanti yang belum tugas live ini nanti individunya nanti tak kasih lagi loh tugas live-nya. Yang belum. Oke, nanti Abi Dwi ini tadi tahu nggak tugas live-nya apa? Halo, baru gabung. Nanti aja ya, karena waktunya hampir habis. Biar menghemat kuota kalian. Enaknya apa? Pilih sendiri ya. Pilih sendiri. 35 dibagi 7. Oke? Oke. Oke ya. Nanti Ya. tak tunggu sampai malam datanya anak-anak ngumpulin namanya aja kelompoknya, oke? Iya Pak. Nanti timnya kalau sudah
saya kocokkan dikocok, maksudnya ini kan setiap tim ada tim kartun. Nah, misalkan nih ada Abi, Aldi, Alicia, Adita, Andin, Anggun, Bunga, ada 7 nih kelompoknya. Misal ini kedapatan tim kartun. Tim kartun. Berarti carilah materi tentang tim kartun ini, ya, tentang jenis gambar ini kartun, dan berilah contoh sebanyak mungkin. Kartun apa aja. Nah, bentuknya berupa PPT atau makalah. Ini kan PPT atau makalah secara biasa, Word kayak gini nggak apa-apa. Kasih gitu istilahnya kartun. Nama kelompok bla 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 bla. Nah, nama kelompok kelompok kartun. Gini aja dah. Kelompok kartun. Nama siapa aja. Terus pengertian kartun. Pengertian kartun, contoh kartun yang banyak. Oke? Siap, dipahami? Siap, Rek? Iya, siap, Pak. Oke, yang terakhir. Jadi untuk minggu depan kalian nggak ada meet karena kata Bapak kan tadi kan bab 2 kalau setiap bab ada pertemuan di meet. Ini yang tugas individu. Buatlah gambar ilustrasi dengan berbagai teknik jika memakai teknik manual kertas yang digunakan ukuran A3 atau A4. Siapa lagi nih? Satu kelompok berapa orang, Pak? Adita. Satu kelompok 7 orang. Dibagi 5, satu kelas dibagi 5. Nanti saya kirimkan lagi ya. Tugas individu, buatlah gambar ilustrasi dengan berbagai teknik. Jika memakai teknik manual, kertas yang digunakan A3 dan A4. Pilihan ada 3, Rek. Pilihan lagi nih. Tadi kesepakatan kan, yang tadi pertama tugas kelompok kesepakatannya kan itu, milih sendiri. Nah, ini pilih. Kesepakatan kelas atau tetap dengan tim, dengan jenis masing-masing tim, tetap dengan tim, dengan menggambar komik bercerita. Jadi, tetap dengan tim. Kesepakatan kelas, misal, itu Pak, gambar komik aja Pak. Jadi satu kelas semua gambar komik. Kalau tetap dengan tim, berarti misal tadi itu siapa? Si Abi, Aldi, Alicia, Adita, Andin, ini kan tim kartun, misalnya tim kartun. Berarti mereka bertuju buat kartun, gitu. Terus yang pilihan ketiga, tetap dengan tim. Tetap dengan tim, berarti tadi anak 7 itu tetap dengan tim, tapi menggambar komik bercerita. Nanti saya kasih ceritanya, kayak Bapak ini tadi. Misal, pada suatu hari, si kera sedang menangis dan bersedih di pantai. Ya udah, berarti anak itu gambar kera sedang menangis yang ada di pantai. Nanti si Bunga gambar ada seekor gajah yang mendekati kera yang sedang menangis. Berarti Bunga membuat itu gitu. Jadinya nanti ada 7 gambar yang digabungkan dalam satu cerita. Wes kalian di seenak. Pilih yang mana? Kesepakatan kelas, apa tetap dengan tim, atau tim tetap dengan tim tapi tetap menggambar komik bercerita. Enaknya apa? Ayo guys, sudah melebihi 2 menit nih, biar menutup. Halo, Radit, Haditya, Elzar, Marsyanda, pilih yang mana? Suaranya mana? Enaknya pilih yang apa? Pilih yang mana? Atau mau pilih sendiri kartun? Itu aja Pak, buat kartun semua satu kelas. Itu aja Pak, buat
komik satu kelas. Itu aja Pak buat ini. Enaknya apa? Nanti setiap tugas saya kasih tema sendiri. Ayo guys. Oh iya lupa tadi dari share. Ini. Ayo pilih yang mana? Ini untuk tugas individunya, tugas kelompoknya tadi. Ini tanggal 25 Agustus, ini juga 25 Agustus. Pilih kesempatan yang mana? Halo, suaranya di mana? Anak-anak. Atau pilih Bapak ya. Pilihin Bapak ya. Biar selesai. Halo? Dijawab, Rek. Ayo, Rek, dijawab, Rek. Sudah ya? Bapak pilih ya. Menggambar komik aja ya. Yang ini ya. Ini, yang ini aja ya. Oke, apa, Rek? Anak-anak bingung nih. Oke, Bapak pilih aja ini ya. Jadi nanti kumpulin nama kelompok 7 aja. Satu kelompok 7 karena terdiri dari 5 kelompok. Nanti setelah itu Bapak bagi tim ini masuk tim apa. Terus juga ini. Karena waktunya sudah pukul 11.05. Bapak tutup dulu ya pembelajarannya biar kuota kalian tidak habis. Begitu? Iya, Pak. Oke? Oke. Oke. Jadinya menurut Bapak ya? Iya, Untuk Pak. tugas individu ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Anak-anak terima kasih ya. Anak-anak terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Mungkin anak-anak bisa on cam, malah tadi tidak ada yang on cam ya, on cam atau on cam sama foto bersama dengan Bapak. Saya screenshot dulu. Ayo anak-anak, buka dong kameranya biar saya foto. Ayo, Elzar, tadi buka dah. Setelah ini sudah saya tutup sama Bapak. Nah, sebentar. Halo Wike. Ayo Marsyanda, Olivia. Raditya sudah siap itu. Sebentar, saya mau tak fotokan dulu. Marsha Agustin, Marsha, Ganif, Adita, Pratama. Biar tak foto dulu. Halo, anak-anak. Ayo. Suaranya mana ini? Saya nunggu yang lain. Marsha. Ini juga kok lemot. Kenapa kok lemot ini juga? Oke, saya mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Nah,
Lagi-lagi Ganif, ayo Ganif. Aditya, ayo suaranya. Suaranya, mukanya. 1, 2, 3. Nah. Oke. Apa nih? Pivot. Terima kasih Pak, misalnya anak-anak sudah kalau nggak dapat kok kebagian tim fotonya. gimana ya, Pak? Pasti kebagian kok. Kan kelasnya kalian 34, terus dibagi 5 kan 7. Ada yang 6. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Mantuk-mantuk aja ya Radit ya? Tidak, Pak. Oke. Bingung antara Haditya sama Raditya. Haditya sama Raditya. Terima kasih ya, Rek. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri dulu. Semoga pada pagi hari ini, menjelang siang, ilmu yang kalian dapat pada hari ini itu diserap dengan baik-baik, begitu ya. Dan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tugas-tugas yang lain juga, pembelajaran yang lain dikerjakan. Kalau ada waktu senggang dikerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Ferry Abi Dwi Ardiansyah. Terima kasih Bu Ferry. Setiawan. Farisan. Sorry buat telat dan saya tutup dulu. Stop recording. Mantap.